Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Bapakmu mau menikah lagi, Ndok. Kalimat itu terucap datar dari bibir Bu Sumarni. Naila menatap ibunya terdiam. Begitu tenang ibunya itu berucap, sembari membenarkan gelung rambut yang telah memutih. Ibu mengizinkan tugas Naila meletakkan wajan berisi cah kangkung telur puyuh kembali ke atas kompor. Bu Sumarni tak segera menjawab pertanyaan putrinya. Ia mengambil sepapan tempe ukuran sedang dari kulkas dan segera mengiris tipis untuk kemudian dijadikan mendoan. Olahan yang selalu tersedia di setiap makan malam. Tak berani berucap bosan karena memang bapak yang menghendaki hidangan itu ada. Jenis olahan yang harus dihindari memang, atau setidaknya dikurangi. Tapi ini titah bapak. Siapa yang berani melawan? Sementara Naila memilih dia menunggu tanpa mengulang tanya. Dia membiarkan Bu Sumarni menjawab ketika sudah benar-benar siap. Sungguh, sebagai seorang anak, dia tahu rasa perih yang harus ditanggung ibunya. Tapi sebagai seorang anak pula, apa yang bisa dia usulkan untuk urusan kedua orang tuanya? Siapa yang bisa melarang bapakmu, Ndok? Kalimat itu kembali meluncur sederhana dari bibir tuanya. Naila terduduk lemas di kursi meja makan. Benar kata ibunya, siapa yang bisa melarang keinginan bapak? Lelaki yang sangat ditakuti di keluarga ini. Tegas dan berwatak sangat keras. Sosok yang tak segan membentak bila ada yang berbuat salah. Selalu memberikan hukuman bila ada yang tak mengikuti aturan. Tak tega, Naila menatap Bu Sumarni prihatin. Perempuan itu teramat tangguh. Sangat kuat menahan segala lara. Mungkin hanya beliaulah satu-satunya wanita yang mampu bertahan dengan watak emosional bapak. Ibu bertahan karena kalian, ucap ibunya kala itu. Namun faktanya, tidak apa-apa itu hanya dari bibir. Tangguh itu hanya kelihatannya. Naila tahu sebenarnya ada rapuh yang terbalut miris di kedalaman sana. Hanya saja wanita berkelar ibu itu tak ingin menunjukkan. Beliau sudah terbiasa memendam luka. Sangat kuat meski sakit itu hampir memegang jiwa. Hanya roknya. Iya, Bu Sumarni seringkali menangis bercerita dalam sujud panjangnya. Bu, ucap Naila lirih. Bu Sumarni menoleh. Tersenyum tenang menatap sang putri. Iya, Ndok, sahutnya sejenak menatap Naila. Lalu melangkah mengambil baskom plastik kecil dari rak. Entahlah kekuatan itu bersumber dari arah mana. Hingga kamar yang hampir membuat Naila limbung pun, ibunya masih mampu menyumbang senyum. Tak patahkah hati itu? Atau tak ada air matakah di balik pelupuk itu? Lalu, bagaimana dengan ibu jika bapak menikah lagi? Tanya Naila hati-hati. Panjang, tentu
Dengar tarikan nafas sebelum kembali terdengar hembusan berat. Selain menerima, ibu tak punya pilihan lain, Dok. Ucapnya terjeda. Iya, wanita yang berusia hampir 60 tahun itu sedang menata susunan kata, menyiapkan nada agar tak terdengar getarannya. Tak dipungkiri, hatinya redam saat menerima kenyataan pahit itu. Jiwanya patah kalau sang suami yang telah berumur 5 tahun lebih tua darinya mengutarakan niat untuk menikah kembali. Bahkan di saat ia masih mampu berdiri setegak ini. Berpuluh tahun pengorbanan mendampingi sang suami, Bu Sumarni mengira watak keras itu adalah hal terburuk yang harus ia terima. Tapi ternyata tidak. Bahkan di penghujung usia, ia harus kembali menelan fakta pahit, sekaligus memalukan pula. Setelah terdiam beberapa saat, Bu Sumarni kembali menaruh baskom biru di atas meja dapur. Lantas berjalan pelan menghampiri Naila dan turut duduk di sebelahnya. Ibu akan bertahan semampu ibu, Dok, sambung Bu Sumarni, masih dengan bibir yang ditarik dari kedua sudutnya. Tapi Bu, pasti tak akan mudah. Ibu sudah sepuh. Bismillah, Dok, ucap Bu Sumarni cepat, memotong kalimat Naila. Dengan langkah yakin, Bu Sumarni kembali bangkit dan terambil menuang beberapa sendok tepung terigu yang kemudian ditambah tapioka dan sedikit tepung beras pula. Lalu memasukkan 2 siung bawang putih dan ketumbar yang telah ditumbuk halus sebelumnya. Biarnya harus pakai sedikit tepung beras, katanya setiap kali mengajari Naila memasak. Dok, panggil Bu Sumarni, mengejutkan Naila yang masih duduk terguncang. Iya, Bu, sahut Naila, menoleh lesu. Entahlah, persendiannya terasa remuk bersama asa yang tiba-tiba hancur. Pedih membayangkan keluarga yang penuh kehangatan ini harus tergerus oleh pahitnya pengkhianatan. Sakit menyaksikan ibu yang berdarah-darah mempertahankan bahtera ini harus terima disingkirkan. Cepat angkat sayur itu dan cuci wajahnya. Bapakmu sebentar lagi pulang, titah Bu Sumarni pada Naila. Baik, Bu, sahut Naila, bangkit melangkah lesu. Namun melihat ibunya tengah mencoba menguatkan diri, Naila tak ingin mematahkan usaha itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Naila mengambil piring keramik putih lebar bermotif mahkota 10 inci dari rak, lalu menuangkan cah kangkung yang tadi sempat tertunda. Jika terasa sangat berat, ibu bisa mundur. Aku akan selalu bersama dan mendukung ibu, ucap Naila, kembali meragukan kemampuan Sumarni. Walau sebenarnya dia pun belum tahu harus mendukung dengan cara seperti apa. Sementara tidak setiap hari dia ada bersama ibunya, hanya akhir pekan saja. Itu pun jika suaminya sedang tidak ada lembur di kantor. Insya Allah bisa, Dok, ucapnya, menyembunyikan luka yang sebenarnya sudah sangat mengganggu. Namun untuk bercerai dengan Pak Handoko, itu bukanlah hal mudah, apalagi di umur yang sudah setua ini. Usia yang semestinya untuk menyiapkan masa akhirat. Waktu yang seharusnya difokuskan untuk ibadah. Haruskah ia disibukkan dengan perceraian? Satu hal yang jelas dipincit Sang Pencipta. Bukan perkara dosa memang, tapi dia tak ingin menjadi makhluk yang tak dicinta di sisa waktu yang tak seberapa.
Semakin berumur, bapakmu memang terlihat lebih menawan. Pantas jika masih ada gadis yang mau dengannya, Dok. Kalimat itu terucap beberapa menit setelah Naila dan ibunya sama-sama terdiam lama. Naila menoleh ke kanan. Tampak ibunya sedang menatap kosong ke arah dinding dengan memegang sutil stainless berganggang kayu di tangan kiri. Berbeda dengan ibumu yang sudah lusuh ini, banyak keriput dan lemah. Lirih Bu Sumarni kembali terjeda. Untuk beberapa saat terdiam sebelum kembali melanjutkan kalimatnya. Usia ibu sudah sangat tua, tak bisa lagi memuaskan hasrat bapakmu di ranjang. Ibunya tertawa miris. Ibu sela Naila berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Dok. Sebagai wanita, memang ada masa yang tak bisa kita tolak. Waktu di mana seorang suami diuji dengan kesetiaannya. Ada yang memilih bertahan, ada pula yang memilih melampiaskan hasrat itu pada wanita lain. Secara finansial, bapakmu memang sangat mampu menafkahi 2, bahkan 4 istri sekaligus. Tak apa, itu pilihannya. Toh, menolak pun juga percuma kan? Tanda Bu Sumarni kembali tersenyum tenang. Namun tidak dengan Naila. Sebagai seorang anak, jelas tak akan terima bila ibunya diperlakukan dengan semena-mena. Iya, dia sangat paham ada masa menepos pada wanita. Ada waktu di mana semua tak akan seindah sebelumnya. Tapi itu bukanlah alasan bagi seorang suami untuk menyisihkan istrinya. Apalagi setelah berkorban nyawa, melahirkan, juga mendidik anak-anaknya. Siapa perempuan itu, Bu? Tukas Naila menahan sesak dengan rahang mengeras.